ada banyak banget, hampir tiap daerah itu menunjukkan semangat apa ya, kecintaan pada baginda Nabi dalam aneka bentuk budaya ya. Misalkan di tempat saya di Garut dulu tuh Ustaz, pada tanggal 1 Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal itu dibacakan tiap ba'da maghrib buku berjanji itu, baca Gwaden gitu ya. Sampai kemudian 12, kemudian Maulidan gitu. Dan ternyata juga di daerah-daerah seperti itu juga Ustaz. Jadi ada senantiasa ada nadom, ada pembacaan sair-sair yang dan dalam rangka memuliakan atau misalkan menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ya. Kalau antum bagaimana dulu pengenalan awal? Ya, saya memang dibesarkan dari keluarga yang sangat tradisionalis ya, Kang Ahsan. Sehingga peristiwa-peristiwa Maulid itu merupakan bagian dari waktu-waktu yang sangat membahagiakan kami ketika itu ya, karena tentu saja karena kita keluarga tradisionalis, kakek saya seorang kiai di kampung yang sering diundang ke sana kemari, itu tentu sangat membahagiakan ketika kecil itu. Selain tentu saja banyak makanan yang luar biasa terhidang, dan selalu dengan kebahagiaan menyambut dengan pembacaan, kemudian Barzanji, Simtuduror ya, dan juga Ratib ya. Itu kita biasanya membaca itu semua, khususnya di bulan-bulan Maulid. Dan biasanya juga dalam tradisi yang ada itu di masjid-masjid di kampung saya dahulu ada bendera-bendera yang ditaruh di atas pohon pisang itu, yang bendera-bendera itu adalah uang ya, sehingga kita biasanya memperebutkan itu dalam ketika kemudian setelah pembacaan Barzanji atau kita sebut marhaban dulu ya di kampung saya, menyambut dengan sangat antusias kelahiran Rasulullah SAW. Bahkan pada beberapa tempat di kampung saya dulu itu, di masjid-masjid itu disediakan kemudian nasi-nasi yang di nampan-nampan besar yang berisi beragam hidangan yang sangat luar biasa ya, yang dikelilingi pada pembacaan marhaban itu, dikelilingi bersama sebelum kemudian kita menyantapnya secara bersama. Penuh berkah, insya Allah. Dan itu ya saya dibesarkan dengan tradisi yang seperti itu. Kalau antum kan pernah juga di luar negeri ya. Kalau bedanya di luar negeri penyambutan Maulid Nabi dengan kalau tadi yang di Nusantara ya. Kalau di luar negeri yang pernah antum singgahi seperti gimana? Ada nggak? Ya tetap tradisi itu ada ya. Tradisi Maulid itu tetap ada, dengan perbedaan tentu saja pembacaan qasidah ya. Bahkan saya pernah menghadiri satu Maulid di Mekah sendiri ya, di kota suci Mekah. Juga ya? Ya, tapi pada tempat yang cukup tersembunyi ya. Artinya tidak semua orang bisa hadir di situ, bisa mendapatkan kesempatan karena memiliki sahabat yang seorang Madura yang memang memelihara juga tradisi Maulid itu, sehingga dia punya akses untuk hadir ya pada acara Maulid tersebut. Demikian juga di Iran misalnya ya, di Irak, walaupun dalam pola yang berbeda. Biasanya di Iran diselenggarakan, khususnya pemerintah secara khusus menyelenggarakan Usbu'ul Wahdah ya, pekan persatuan. Dalam pekan persatuan itu kemudian bagaimana menghidupkan dengan beragam olimpiade, dengan beragam kemudian karya-karya yang terkait dengan Rasulullah SAW, dan bahkan mengundang tamu dari beragam negara, dari beragam mazhab Islam
untuk hadir pada pekan persatuan itu, dan selama 1 pekan itu dilakukan konferensi, dilakukan kemudian diskusi, ya, bahkan kemudian di masyarakat itu masyarakat biasa membagikan manisan-manisan atau permen misalnya, ya, kue-kue kepada seluruh masyarakat sebagai bentuk kebahagiaan atas wiladah junjungan agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menarik Kang Asa, saya memiliki satu pengalaman yang bagi saya cukup luar biasa mengesankan. Ketika subuh di Madinah, saya tidak ingat waktu itu bahwa itu bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Saya melaksanakan sholat subuh seperti biasa di Masjid Nabawi, dan setelah sholat subuh kemudian biasa dilaksanakan sholat jenazah. Setelah itu tiba-tiba sebagian besar orang di masjid itu berdiri sambil menyenandungkan kemudian sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca sholatullah salamullah yang tidak berhenti, walaupun askar pada saat itu berusaha untuk menghentikan mereka, tapi gema kasidah kecintaan kepada Rasulullah muncul dari seluruh sudut-sudut dari Masjid Nabawi, dan bahkan seluruh kemudian para jamaah pada saat itu mengumandangkan kemudian shalawatul badar. Mereka mengucapkan salam pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sebagian besar mungkin meneteskan air mata, kerinduan yang begitu luar biasa dari kaum muslimin yang berasal dari beragam tempat, beragam negeri, sekalipun usaha dari para askar untuk menghalau jamaah itu, tetapi itu tidak menyurutkan sedikit pun, bahkan kemudian para askar itu terpaksa membiarkan seluruh jamaah yang ada di Masjid Nabawi itu memandangkan sholawat badar, mengungkapkan kecintaan dan kerinduan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.